sebenarnya kalau menurut aku ya, perbedaan misalnya kalau kita punya pasangan dengan berbeda agama itu akan menjadi PR yang panjang. Iya, menurut benar. aku ya. Agak sulit juga sih. Dan itu susah sekali karena itu kayak prinsip yang dari lahir ya. Kita udah lahir ya udah punya agama udah itu. punya agama itu terus Dan nanti itu panjangnya PR-nya itu keluarga besar biasanya benar, gitu kan. Jadi pasangannya bisa bersatu, keluarga besarnya nggak bisa bersatu. Iya. Sampai sekarang heran juga. Kok bisa ya mereka kayak gitu ya gitu. Iya. Di saat kita lagi bener-bener kayak di saat aku lagi gempar ya gitu kan kayak bisa. Enak gitu diam gitu. Dapat dari mana ya gitu kadang dapat dari mana? Aku diam nggak ada yang ngasih gitu kan. Gitu. Jadi predikat itu kita masuk ke dunia romantis nih. Iya. Berat nih kayaknya. Nggak bosan ya kita ngobrolin tentang cinta nih, ya kan? Ulfa kan sudah cukup umur ya untuk bercinta. Cinta. Maksudnya menjalin cewek lah pasti udah lah, iya. Jadi gimana nih percintaannya Ulfa? Udah menikah apa belum? Belum. Ya. Belum berani. Dibuka. Yang mau. Belum ya? Belum. Ulfa baru 23 tahun. Masih belum berani. Belum kebayang ya untuk belum menikah. Masih pengen kerja. Masih enak kerja. Benar. Masih asik membesarkan bisnis ini. Iya, fokus di situ benar ya sih. Siapa tahu nanti bisa sewa ruko ya berkembang lah pasti kan. Maunya punya ruko dulu baru nikah. Iya. Apa berhasil dulu baru nikah. Apa nih sekarang pacaran? Udah berapa lama nih? Hampir. Minum dulu kalau ngomong pacar ya. Sekarang udah jalan 2 tahun. 2 tahun bulan ini. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Doi umurnya sama apa? Doi umurnya sama. Oh, sama sepantaran. Pacaran sepantaran itu bisa banyak berantemnya nggak sih? Banyak sih. Ada aja pahamnya. Dari situ aja iya. Egonya masih loh umur segitu kan. Tapi maksudnya banyak kesamaannya, banyak maunya kadang-kadang tuh lo yang suka unggul. Iya, menggebu-gebu banget gitu. Sama-sama. Terus gimana keluarga dua keluarga udah saling tahu? Oh iya, Ulfa pacaran ini udah saling tahu. Udah banyak banget ya. Bapak ibu dari aku udah tahu, bapak ibu dari mereka juga udah tahu dari dia. Terus kayaknya ntar lagi udah. Bayang nih udah siap-siap. Belum rukonya belum. Kita nggak tahu ya. Oh jadi udah sama-sama tahu. Iya udah keluarga udah sama-sama tahu. Keluarga udah sama-sama tahu. Jadi ya nggak tahu deh. Jalanin aja. Iya jalanin aja dulu. Tapi kenapa nggak tahu nih masih ada nggak tahu. Itu mau bangun ruko. Kak. Kenapa tuh Pak? Apa jalanin aja? Terus apakah dengan berjalannya waktu 2 tahun ini ada planning? Oh nanti nggak tahu mau menikah atau emang ada sesuatu yang bikin mikir-mikir dulu ya kayak gitu. Kalau untuk saat ini sih karena masih pengen kerja ya, belum ada sih pikiran untuk planning 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Masih jauh kayaknya. Belum ada, masih jauh banget. Jangan kadang-kadang kan maksudnya kita planningnya ABC gitu ya. Mending yang di depan aja. Yang di depan aja dulu yang udah kelihatan juga di depan kan. Dari cintanya kan dari depan. Menurut aku 2 tahun lumayan sih. Lumayan loh itu. Lumayan tabungan. Naik turun. Belum sih. Tapi untuk pacaran itu lama. Iya, untuk pacaran lama. Kamu akan menemukan. Iya benar. Tapi Ulfa udah ngerasain naik turunnya tuh Kak 2 tahun tuh Kak. Udah benar-benar. Dari segi apa nih yang naik turun? Naik turunnya sih karena kita perbedaan agama. Beda agama. Ini PR di semua orang merasa ya. 2 tahun perbedaan agama. Itu gimana loh? Dari karakter aja udah pasti kan banyak perbedaan kan. Nah sekarang cara kita. Iya pola kita itu. Tapi terus ditambah lagi nih dengan perbedaan agama, nggak susah ngejalaninnya itu Pak? Kalau dibilang susah sih susah ya, cuman karena cinta kayaknya yang lebih. Iya benar, menggebu-gebu itu cintanya. Tapi untungnya aku punya punya pasangan ini, mereka toleransinya tuh besar banget. Cukup besar ya. Cukup besar. Jadi kayak
kalau misalnya dia gimana ya udah aku ngikutin. Nanti kalau aku kayak gimana ya dia ngikutin juga Oh, iya. gitu. Ya pokoknya di perbedaan ini satu sama lain saling menghormatin Iya, ya saling yang apa yang dijalanin menghormatin. itu. Memang sebenarnya kalau menurut aku ya perbedaan, misalnya kalau kita punya pasangan dengan berbeda agama itu akan menjadi PR yang panjang. Iya Menurut benar. aku ya. Agak sulit juga sih. Dan itu susah sekali karena itu kayak prinsip yang dari lahir ya. Kita udah lahir ya udah punya agama Udah itu. punya agama iya. itu terus Dan nanti itu panjangnya PR-nya itu keluarga besar Iya, biasanya benar, gitu benar, kan. benar. Jadi pasangannya bisa bersatu, keluarga besarnya nggak bisa bersatu. Keluarga, iya. Itu PR lagi. Jadi Benar sih. menurut aku ini masalah yang panjang, Iya. kadang nggak ketemu malah justru solusinya. Kemungkinan karena itu iya. satu sama lain Punya prinsip kan ini keyakinan masing-masing loh, benar. iya, Iya, benar, prinsipnya kan benar. beda gitu kan. Ya, iya. syukurnya sih dari keluarga yang Doi. dari keluarga doi nerima baik sih. Kayaknya nggak Baik. mempermasalahkan Nggak itu kan. mempermasalahkan itu malahan karena mungkin dari keluarga doi juga ada beberapa yang masuk ke gitu. Terus dari keluarga aku juga kakakku nikah sama Jadi maksudku kalian nih keluarga besar tuh sebenarnya keluarga yang apa sih beraneka ragam lah Iya, ya. iya, iya. makanya dibilang toleransinya tinggi Iya, gitu karena biasa emang banget. udah biasa, Iya, jadi nggak benar. mempermasalahkan gitu kan. Mungkin yang akan jadi PR yang aku bilang tadi mungkin kalau yang kaget nggak ada yang begitu nggak Iya. pernah kejadian di keluarganya masing-masing Iya. terus akhirnya gitu Iya, kan. tapi ini udah ada ternyata udah ada sebelumnya gitu. ada Sebelumnya kejadian emang udah seperti itu ada. dan sampai menikah kan. Udah gitu. sampai menikah, udah sampai Dan nggak menikah. apa-apa, Dan gitu. nggak apa-apa. Cuman kan itu dari pihak kalau dari aku kan Sedikit, sayang. dari aku kan pihak cowok tuh. Kalau ini kan aku yang kesana gitu, Iya, jadi iya. mungkin orang tua emang agak kayak Keberatan sebenarnya masih, worry juga. iya. Cuman kan semua kan yang jalanin aku tuh gitu. Ya kita lihat juga ya, maksudnya kadang-kadang memang worry-nya orang tua itu kita lihat ke depannya juga ya, maksudnya Ada lah pasti kalau penyebabnya. berjodoh ya berjodoh, kalau tidak pun ya sudah kan, Iya, maksudnya gitu. Jadi kayak Cuman sayang juga Kak, 2 tahun masa nggak jodoh sih. Kita jodoh kan nggak itu pernah karena tahu. cintanya masih besar gitu Iya, kan. Kalau Jadi diomongin dia detik masih ini, prioritasnya. diomongin detik ini Nggak lagi- bisa, lagi iya. anak-anak, Iya. Emang kamu suka menentang Masih. tapi maksudnya kalau nanti kamu mungkin mau mendengar masuk ke orang tua, pernikahan itu mungkin akan dia pikirkan lagi sih. PR apa segala Iya. macam. Kamu ini sih maksudnya banyak sih yang kayak kamu. Banyak, kan, banyak maksudnya. banget. Dan bisa kok ngejalanin itu Soal- mulus-mulus aja gitu loh. Iya. Soalnya ketakutanku tuh di itu, maksudnya kayak aku takutnya tuh pas mau bilang mau nikah nih gitu, pasti kan ada Jadi- perdebatan antara pasti. dua keluarga Pasti. itu kan pasti gitu. Dan itu yang aku perdebatan itu takutin. tuh sampai mana nggak tahu. Nah gitu. itu yang aku nggak mau karena aku belum siap nerima itu gitu. Jadi kalau bisa jangan mikir ke situ dulu ya, jangan udah kesana dulu jalanin deh. aja nih yang ini sekarang. yang ini aja dulu jalanin gitu. Kalau kesana ya sama-sama cari gini aja dulu, cari celah buat sama-sama Bagaimana? bisa Iya, gitu. 2 tahun loh. Soalnya keyakinan yang aku bilang tadi, Iya. jadi kayak sekita apa ya, kalau aku nih nggak soleh-solehnya aku gitu di agamaku, Iya, gitu benar. kita kan punya keyakinan ya, Iya, kalau mau masih aku mikir, gitu iya. kan, kayak gitu. Dia juga mungkin ya gitu kan. Ya kalau menurut aku kalau yang ngejalaninnya siapa gitu sih, kalau kuat sama-sama kuat dengan nanti ada perang-perang di depan pasti. bener Tapi orang-orang perang-perang itu biasanya ya akan udah sirna aja Iya, udah gitu. Belahan ya, Udah. tinggal lewatin aja prosesnya gitu. Ya, emang tapi ngelewatin dulu. Lewatinya itu, cuman melewatinya itu ya agak dan terjal jangan gitu. lupa nggak mau mikirin Nggak udah mau nanti itu. aja kan. Iya. Sekarang ya udah sekarang jalanin. Kendalanya gimana Pak kalau misalnya kita beda gitu sih, gimana sih kendalanya? Kendalanya. Enggak ya, enggak ada kendala. Malah mungkin. nggak ada, ada asik-asik kendala aja. Karena toleransi itu ya. Pak. Iya. Cuma kadang sedih juga sih kayak misalnya udah lagi hari rayanya dia nih Nggak gitu bisa kan beribadah, nggak bisa ikut misalnya bersama-sama. melihat teman-teman yang lain Sama. sama nih kasihan gitu kan kok dia nggak sendiri gitu kan sedangkan teman-temannya kan dia sama pasang-pasangannya gitu sama Kamu juga- pun juga nah kan, ya kan? aku kan juga kayak gitu Iya. pengen juga kayak hari rayaku juga dia ada gitu tapi namanya juga Ya itu beda harus gitu dipahamin, iya kan. yang penting kan toleransinya kita Kuat ya. kuat Itu nggak dipermasalahkan ya. Tapi di hati kecil kamu gimana? kalau di hati kecil sih emang masih agak berat juga sih Kak masih
belum siap. Karena udah 2 tahun terus kayak makin dalam kan. Ya Makin namanya 2 dalam. tahun dong dan lebih kan itu perjalanan. Udah banyak tiap Lumayan. tiap hari bareng, terus Iya. keluarganya juga. Udah welcome keluarganya Soalnya juga. doanya Ulfa tiap malam tuh kayak jangan dikasih mertua yang jahat dong gitu. Soalnya yang itu baik Kayak ditambahin lagi doanya deh kalau bisa seiman ya. Iya kan? Iya, Tambahin lagi. benar juga. Gitu. Bisa betul yang kalah itu. Yang Itu kan yang perempuan yang gitu. iya iya. Yang Gantian. kalah, tapi ya banyak juga gitu loh. Hmm. Ya susah memang ya maksudnya Habis. apa namanya? Gimana dong kalau kita dapetnya yang beda Yang gitu beda. ya. Padahal kamu sempat nggak sih dulu-dulu tuh kayak gue nyari yang sama gitu. Dulu Gimana? sempat ada pikiran gitu, pengen aja nyari yang sama gitu. Seiman lah ya. Ha-ha. Tapi nggak dapet. Tapi nggak dapet. Emang nggak ada yang deketin kayak gitu pasti ada dong. Ada yang deketin, tapi nggak tahu kenapa rasanya tuh Nggak susah. seperti yang dulu, nggak Nggak sedia banget, gitu ya. nggak dapet apa ya kak, feel-nya tuh nggak dapet. Nah tapi kalau yang sama beda selalu apa ya, selalu ngerasa kebetulan cocok aja nggak sih? aja. Kebetulan ngerasa cocok, ngerasa nyaman, Jadi kalau rasa sama yang nyambung seiman, aja kebetulan gitu. tidak cocok sama yang ini kebetulan cocok Iya, banget sih kebetulan gitu. semua. Dan kayaknya lebih banyak yang beda ya, beda agama dan cocok terus di situ. Sekalinya yang seiman kok Udah 3 kali atau 4 kalian rasanya udah sama yang beda. itu gimana aku kayak gitu. Ini banyak yang bilang itu gini ya, sorry ya, banyak yang bilang itu buang-buang waktu gitu kan. Iya, Gitu nggak sih? Kadang Ekstrimnya kalau gitu. lagi kesel atau lagi bingung atau gimana, ngerasa itu tuh buang-buang waktu. Iya kan? Cuman aku balik lagi kayak ya nggak apa-apa gitu kan, maksudnya tapi kalau masih panjang. masih panjang banget, iya. masih panjang banget, masih over 23 tahun kayak iya, gitu iya, kan. iya. Masih panjang banget, jadi nggak terlalu aku permasalahin untuk saat ini Iya, gitu. Kamu pusingin deh pokoknya. Nggak mau ya. pusingin Mau itu. pusing gitu kan. Ya, maksudnya kayak beda keyakinan, pacaran beda keyakinan itu memang kadang-kadang nggak apa-apa lah, orang cuma apa maksudnya Pacaran doang, iya, belum kan. melangkah lebih jauh kan. Lebih jauh. Jadi Hmm. tapi menurut aku akan ya jadi PR kalau seandainya Bakal akan jadi dalam PR. lagi, Iya, dalam iya. lagi. Karena Ada Kebayangkan pasangan. akan susah ngepasnya Susah. loh kan, udah deket banget apalagi keluarga Iya, kan satu benar. sama lain. Iya. Terus ini nanti ngepasnya susah gitu. Keluarga ya, kalaupun misalnya tidak berjodoh atau Pastilah. ya masih tetap jadi keluarga. Biasanya tuh kayak gitu tuh. Tapi Biasanya rasanya kayak belum, pengertian. tapi rasanya belum siap kak. Iya, angkain aja kan dulu, gitu. dulu aja. Ya. Dia ngebayanginnya gitu. Takut. Udah takut aja deh. Orang ngebayanginnya gitu, takut ya. Iya. Jangan deh, jangan ke situ gitu. Jangan kesana gitu. Iya sih. Takut dulu. Tapi beneran loh, susah. lagi. Panas lagi. Mikir nih nanti pulang, aduh. Ya benar sih, menurut aku kayak buang-buang waktu itu jelas. Kadang-kadang kalau gini kan kadang-kadang kita mau pacaran mau setahun, 10 tahun, mau 20 tahun atau nggak tahu lah berapa gitu. Cuma kan ending dari hubungan ini apa sih gitu Iya, kan. iya. Kadang Bener nggak sih? Iya. Kadang bertanya juga Kalau kayak menurut gitu. aku gitu, maksudnya Gimana kita sih? berhubungan sama pasangan kita, ini endingku kemana? Pasti ada endingnya kan. Kalau ya. endingnya di situ malah gitu, Abu-abu. aku takut ya gitu kan. Nah, untuk Tapi menerjang gimana itu- dong kalau udah cinta tuh susah gitu. Itunya masih gede nih sekarang. Jadi kayak logikanya enggak main Iya, dulu Nggak, deh. nggak, belum nggak, main, nggak. belum main. Ya, Nggak masih apa-apa. kasmaran. 2 Iya. tahun tuh hebat loh, masih kasmaran itu. Ya yang penting ruko dulu. Iya, aku dulu yang penting. Iya kan, betul kan. Terus sorry doi sih gimana? Maksudnya kuliah ke hari apa kerja? Kerja sekarang kerja. kerja. Oh, lagi sama-sama kerja. Iya. Lagi ngumpul-ngumpulin sih kak. Oh, Lagi mau ngapain nih? Buat ruko. Oh, baru Keren buat nikah. kaget gue. Tadi kayak mau nyiapin ruko. Oh gitu. Ya emang udah cukup dalam loh. Udah cukup dalam sih. Nggak dipikir lagi tuh. Berat loh. Ya, pilihan Ulpa, mudah-mudahan besok pilihan Ulpa Mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya, yang terbaik yang gitu terbaik buat lah mereka ya. berdua kan. Pilihannya Ulpa nggak tahu entah pilihannya siapa. Iya. Atau apa, Iya. yang terbaik. Iya sih, pasti Tuhan kan juga akan melihat kan ketulusan masing-masing tuh itu kok. Iya kan, gimana mereka. Menjalaninnya gitu kan, Pikir. Emang PR sih. Iya. Dan kamu juga harus sadarin bahwa itu PR. Iya. Nantinya. Harus dipikirin sih sebenarnya kak. Iya, Jadi benar, gimana, harus benar. dipikirin banget. Dipikirin tapi kayak menolak ya, Iya, untuk memikirkan gitu. Soalnya nggak pengen ada apa ya, struggle yang Iya. nggak pengen sebenarnya. Cuman
ya harus gitu. Kayak mendingan mikirin yang nggak enak dulu gitu loh, disiapin, ditata gitu, mau kemana, baru deh enak daripada sekarang enak terus, atau Benar. kan, aduh. Soalnya Sedih. pengalaman tuh dari depan mata semua, kayak udah pernah ngeliatin. Udah pernah ngeliatin, jadi aduh kok kayaknya berat banget ya, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Kayak kalau menurut aku gini ya, maksudnya nggak, kalau aku jadi kamu gitu ya, yang ini cuma sharing. Kalau aku jadi kamu dan aku dalam kondisi seperti kamu, itu aku ngerasa gini, kayak keyakinanku kan jelas beda. Caraku dari kecil hingga aku saat ini tuh beda. Caraku beribadah aja beda. Itu yang aku pikirin kadang-kadang. Jadi agamaku begini caranya, agamanya dia begini dengan semuanya. Kita juga punya. Terus aku ini udah puluhan tahun menjalani ini. Iya benar, belajar. Aku switch ganti dengan jadi kayak aku bayi lagi aja gitu loh, misalnya ngerasa kayak diajarin lagi gitu loh, dari kecil kan kita diajarin kan kemana ibadah apa ke tempat ibadah kita gitu, jadi lebih ke situ kalau aku mikirnya, maksudnya susah bener ya nanti gitu kan. Cuman saat ini sih Ulfa kayak lagi karena lagi maksudnya lagi pacaran sama yang ini, jadi kadang diajarin juga caranya tuh kayak gini, caranya kayak gini. Tapi Ulfa happy aja buat nerima itu, karena Ulfa bilang kalaupun jadi ya syukur, nanti bisa, maksudnya nggak harus belajar mulai pas dari udah nol nikah lagi. Baru belajar gitu. Kaget nanti banyak takutnya kan soalnya. Gitu. Jadi kalaupun nggak jadi ya udah berarti ada ilmu aja gitu. Kita kan nggak tahu gimana jalannya nanti ya. Kan kadang-kadang keyakinan kita kan pengen belajar juga nggak apa-apa ya. Bukan berarti masuk ke situ juga belum tentu memang. Wah, keren sih ceritanya Ulfa. Jadi Ulfa selain bisnis cukup mandiri ya, udah gitu punya usiamu. Kamu asli mana? Di sini ya, di luar? Aku dari luar. Dari luar? Iya. Dari Jawa. Jadi tapi logatnya udah bapak di sini, bapak ibuku semua di sini. Dari dulu juga dari Ulfa lahir. Kebetulan Ulfa lahir di sini, terus orang tua kerja di sini gitu. Oh jadi nggak pernah ke kampung lagi udah? Kalau hari raya aja sih. Tetap pulang kampung aja. Kalau ada acara-acara tertentu aja. Tapi kita masih pulang. ya? Masih ke Jawa? Masih sering. Oh gitu. Berarti emang udah stay di sini dari baru lahir ya? Udah lama di sini ya? Sempet sih pulang waktu nggak pernah sekolah di itu apa? Sempat sekolah di Jawa. Oh iya? Dari TK sampai kelas 6 SD. Setelah itu SMP di sini, SMA di sini sampai sekarang. Gitu ya, lumayan. Tapi maksudnya lama kamu di sana juga lama? Iya, di sini juga lama. Tumbuhnya di sini ya kan, bertumbuh. Remajanya di sini. Remajanya di sini. Makanya kenalnya sama orang-orang itu aja gitu. Iya sih, agak berat ngejalanin hubungan beda dunia. Beda dunia. Beda dunia. Beda nggak itu kalau dunianya beda. Beda kan? Beda pasti kan, spiritualnya, ya kan, itu udah beda. Ya walaupun kita memang di dunia yang sama. Kamu mau tanya nih, kamu ada pertanyaan lagi nggak? Apa lagi ya? Oh ya, yang aku mau nanya lagi tentang di sini, emang di awal itu sebelum masuk lebih dalam, kayak misal kenalan kan udah tahu kan, udah beda nih jelas. Itu emang nggak yang apa ya? Udah deh jangan dulu deh, bukannya makin dalam gitu. Apa ya, udah namanya hati gitu kan, jadi mungkin karena dulu masih masih belum 2 tahun, masih labil, 20-an. Ya masih segitulah mikirnya ya, kayak nggak ada pikiran kalau bakal lama dan bakal dikenalin lebih dalam ke keluarganya. Awalnya iseng kenalnya, kayak cuma jadi sosial media gitu. Kakaknya manggil aku buat nail art gitu, terus aku datang ke rumahnya, terus lirik-lirikan akhirnya dari situ deh kenalan sama orang tuanya, sama keluarganya. Bisa gitu ya? Awalnya iseng. Nah ini yang membuat jodoh. Kayaknya. Kebetulan juga keluarganya support banget Kak aku usaha ini. Dari yang benar-benar kayak sepi. Keluarganya kamu bayar nggak? Bayar loh. Iya. Keluarga bisnis gitu. Diskon kali ya. Diskon dikit. Itu kan enak ya. Kalau kenalin kan gampang. Iya. Bener. Dari situ kan jadi nyebar tuh kemana-mana. Tapi emang bener-bener kayak sama yang ini dibukain, ya nggak tahu ya kebetulan atau gimana, kayak dibukain rezeki gitu. Aduh jadi bingung ya. Waktu ini kan juga ada waktu
diajak gini, apa tuh namanya, kayak melukat gitu gitu kan. Iya, Ah. melukat kalau di sini tuh dibilang pembersihan diri pembersihan ya. diri gitu. Iya kan, Mungkin dari yang sebelumnya aku kotor gitu ya, terus diajaklah ke sana. Di sana tuh kayak ada beberapa mata air, kayak ada yang kayak jodoh, rezeki. Ada berapa mata air sih? Kan waktu itu di salah satu tempat di daerah sini juga, enggak sih, agak jauhan. Itu pokoknya ada satu tempat melukat itu ada sekitar 9 atau 10 mata air gitu. Itu mewakili ya Nah, tiap mata air. jadi Kamu dijodoh itu jangan-jangan. iya. Terus aku diarahin sama bapak ibu di sana, kayak buat ini doa buat jodoh, buat kesejahteraan keluarga. Terus ini ada satu yang emang nggak boleh kita mandi gitu kan, jadi kita lewatin. Nah pas di rezeki itu bener-bener minta apa ya, karena kan sebelum itu masih agak seret juga. Terus setelah itu Kita doa di sana. Akhirnya apa ya, percaya nggak percaya Kak, akhirnya setelah itu mulai deh jalan, kayak ditemuin kamu harus gini aja. nih, kamu harus gini, kamu harus gini. Akhirnya ya sampai sekarang iya kayak ada yang nonton, tapi percaya nggak percaya sih. Kalau aku untuk saat itu percaya gitu, karena benar-benar waktu itu, hari itu banyak banget kebuka kayaknya kayak kebuka banget, kayak apa ya, keajaiban loh datang ke aku. Kayak katanya ada yang bilang aura negatifku tuh semua keluar pada saat itu juga Kak, keluar benar-benar. Aura negatif menutup rezeki. Iya, ada yang begitu. Benar-benar aura negatif tuh benar-benar keluar saat itu juga. Benar-benar baru aku keluar dari tempat melukat itu langsung benar-benar keluar. Langsung enteng. Dari badanku keluar, merah-merah di badanku. Oh, ada reaksinya di badan juga? Dari kaki sebelah kanan. Itu langsung benar-benar kelihatan merah-merah gitu. Terus ada yang bilang gatal apa? Nggak gatal, tapi bentol gitu. Terus aku kan kaget, karena kan di air kan, kita nggak mungkin kayak ada nyamuk atau serangga yang gigit kan, nggak mungkin, nggak ada rasa juga. Terus sampai di tangan ada beberapa. Terus dibilang ya itu maksudnya yang kotor, yang jelek itu ya keluar gitu, ngalir keluar gitu aja gitu. Jadi di saat itu yakin kalau itu bukan nggak percaya sama apa yang aku punya, tapi ada sisi lain kayaknya gitu kan. Waktu itu benar-benar enteng, benar-benar lega kan banget ya, gitu. Di dunia ini kan kita punya iman, iya benar, keyakinan ya kan, kita, tapi kita nggak boleh nutup mata juga sama yang goib, yang gitu, negatif itu loh, benar. Negatif, positif, aura-aura itu. Iya benar. Itu kayaknya yang dulu tuh kekumpul semua kan, akhirnya dibersihin. Kira keluar deh semua yang jahat-jahat itu. Untuk saat ini juga kayak pengen lagi gitu, pengen terasa udah kayak dicuci lagi ya. Kan kalau kita kan puasa, kayak gitu, puasa yang bulan Ramadan itu kayak pencucian gitu. Dan di sini ya itu namanya melukat itu. Ya sama lah. Sama aja sebenarnya, cuma tergantung caranya keyakinan aja. Juga. Kalau kita yakin ya mungkin ada sesuatu gitu dari situ. Terus Bapak Ibu gimana kalau kamu ngejalanin ini? Aku tanya Bapak Ibu kamu gitu, misalnya ada larangan ke apa? Belum? Untuk saat ini sih belum pacaran. Untuk saat ini sih kayak mereka nggak ada yang kayak bilang kamu jangan pacaran. Nggak boleh. Karena aku udah bilang dulu kan aku nggak mau nih ke sini. Aku pengennya di sekolah di sana aja di Jawa. Cuman orang tua aku bilang kamu kan saya cari uang, saya kerja di sana, kamu juga harus ikut gitu kan. Yaudah nanti tanggung resikonya masing-masing ya gitu. Tapi kalau aku punya teman orang sana nggak masalah ya gitu. Udah kan. ada omongan begitu. Udah ada omongan gitu, karena benar lagi nggak pengen kesini karena karena Ulfa tuh tipikal orang yang susah banget beradaptasi. Sampai masuk sekolah aja kadang takut, karena takut takut nggak punya teman, takut sendiri aja itu. gitu. Kan beda circle-nya kalau orang-orang yang mendatang itu kan emang biasa gitu sih, punya perasaan kayak gitu, takut dibully karena kita benar, Kak. Kita bukan tinggal di tanahnya, mesti kayak kita cuma numpang gitu kan, kayak tamu lah. Iya pasti. Itu mah kayaknya doanya di situ. Iya, doanya di situ, akhirnya dia dapet juga deh gitu. Jadi mama papamu nggak maksudnya dalam arti ya wes lah Dok, monggo ngasih jalan apa? Iya. Apa mereka mungkin masih, alah masih pacaran.
Ya masih Kalau- muda, masih pacaran. Kalau untuk bapakku belum ada omongan. Kalau ibuku kayak ya udah terserah kamu, yang penting kamu seneng kan kamu ngejalanin gitu. Kalau ya ibu kan iya, bijak. untuk saat ini sih Belum. ibuku yang karena sering curhat-curhat aja sih gitu. Ya yang penting kamu seneng aja dulu, dia bisa ngerti kamu, dia paham lah gimana Biasanya kalau orang gitu. tua kayak gitu ya dia masih nganggap masih pacaran, Mm-mm. belum Iya. dalam nih. Iya. Nah, kamu udah selesai. Pertanyaan banyak. Lu aja deh. Udah sih udah mewakili, makanya ikutin terus. Gue cuma nyiapin aja. Nggak, aku di luar jalur nih. Kamu kan kaum milenial. Kamu kaum milenial, kamu hidup tumbuh di generasi ini ya, generasi Z gitu ya. Gen Z. Gen Z kan. Jadi banyak kan istilah yang suka mempredikatkan generasi itu generasi mager, generasi strawberry, terus mentalnya lembek apa. Pernah nggak kamu dengar gitu kalau di generasi ini tuh kita tuh dianggap seperti itu gitu? Di generasi kamu itu. Predikat itu pantas nggak sih untuk generasi ini? Menurut kamu dari sisi kamu gimana? Kalau Maksudnya kamu terima nggak sih? Dibilang generasi kamu tuh generasi mentalnya mental tempe gitu. Kayak gitu. bukan terima sih, Mageran cuman gitu. kayak ada benarnya juga kadang. Cuman mewakili nggak sih sebagian kecil? Iya, mewakili sebagian kecil emang kadang adalah dikit-dikit yang kayak gitu gitu. Cuma kalau untuk saat ini sih emang harus gimana ya Kak ya? Keluar ya. Emang harus keluar dari zona-zona itu sebenarnya. Cuman kan ada beberapa emang yang kayak tetap di ada di situ. Iya kan. Di sana. Ada kan teman-teman yang kayak gitu kan, Ulfa. Dia nggak mau keluar kan. Ya, nyaman lah. Ulfa kan mungkin mendorong semua pintu gitu kan. Ulfa beda sih. Kalau aku sih kadang masih ada di fase itu ya Kak, kadang kayak diem benar kayak stuck. Aku harus kemana ya? Bingung karena biasa gerak, biasa kerja kan. Gerak, kayak gitu. Nah kalau teman-teman Ulfa kayak gitu kan ada nggak sih yang begitu mereka dan ya udah biasa aja mereka dengan. Sampai sekarang heran juga. Kok bisa ya mereka kayak gitu ya gitu. Iya. Di saat kita lagi bener-bener kayak di saat aku lagi gempar ya gitu mereka kan kayak enak gitu diam gitu. Dapat dari mana ya gitu kadang dapat dari mana? Aku diam nggak ada yang ngasih gitu kan kayaknya mereka kan ya. Gitu. Jadi predikat itu ya oke, kamu meyakini mungkin ada sebagai berapa persen ada ya dalam diri kita gitu ya maksudnya. Tapi menurut kamu nih untuk yang nonton maksudnya kamu punya nggak apa sih tipsnya supaya kita bisa keluar dari kemalasan, dari zona kemageran ini ya. Sebenarnya semua sih kaum rebahan. Sebenarnya semua sih dari diri kita kembali sendiri ke diri ya, kita ya. Karena kalau kita nggak ada kayak nggak ada acuan, nggak ada kayak dorongan juga. Kalau kita cuma mikir ya udahlah nanti pasti juga bakal ada datang kayak gitu, nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ya tetap di situ-situ aja gitu. Coba kalau kita ngejar, apalagi kalau udah ada contohnya nih, aku ada temanku yang lebih bisa daripada aku nggak mau kalah gitu, aku harus lebih dari dia gitu. Jiwa kompetisinya masih ada, Ulfa. Kayak gitu, emang harus kayak gitu sih, harus ada motivasi begitu. Dulu sih sebenarnya. Kalau Ulfa ya, harus ada motivasi dulu biar. Jadi harus ada motivasi dalam diri bahwa kita mau melakukan hal-hal positif banyak. Sebenarnya gini ya, kalau kan era kita berbeda ya, Tik ya. Era kita beda, era zaman kakak dulu. Iya, kakak. Era zaman kakak itu kan jauh banget sama era. Era zaman kakak kita tuh yang kakak kita. Maksudnya generasi kita tuh beda banget ya. Generasi yang kita dicecer sama orang tua. Iya, benar. Iya. Ya kan kita dicecer omongan segala macam sama orang tua. Dan kita pun tidak ada pemberontakan ngelawan itu kan. Kita nggak bisa milih. Kita nggak boleh milih, terima udah. Dan kita diterima dan kita tidak banyak cara untuk belajar di luar. Maksudnya kalau sekarang itu thanks God ya. Kamu dipermudah nggak sih? Iya. Maksudnya gini, anak-anak sekarang instan semua. Maksudnya tanpa yang kalau kita kan informasi cuma dapat di sekolah. Dan kita harus cari tahu untuk mandiri. Kan terbatas kita. Polisi kan sekarang enggak ya? Tinggal buka HP aja udah dapat semuanya. Belajar ini aja dari yang kata tidak istilahnya pasti kamu ngulik-ngulik kan gimana caranya gitu. Makanya itu semua dipermudah dan sayang banget kalau nggak ada motivasi ya dalam diri kalau udah dipermudah. Iya.
Jadi ya itu makanya jadi mager karena udah di depan mata. Iya, Rebahan. nggak Iya ada. kan? Heeh. Nggak ada tuh gerak, Hmm. melangkah gitu nggak Karena ada. udah kebiasaan ada, Nah terus kan? karena udah Bahaya kebiasaan banget. ada, jadi udah ya udahlah orang udah ada ngapain aku harus keluar cari Nggak perlu kemana-mana effort gitu. lah aku Heeh, gitu kan. bener. Dan kayaknya mereka kayak nggak khawatir nanti masa depannya gimana nih. Kalau dulu kan kita ada itu Iya. kayak gitu. Kita susah sih dulu, maksudnya kita kan emang bukan di digital ya, hidupnya bukan di dunia ini, Iya. eranya Iya. berbeda, masih jangkauannya kalau masih jauh lah gitu loh. Kalaupun ada di era kita bisa digital itu akan mahal banget nggak kosnya apa Pasti, segala iya. macam. Kalau ini kan mudah banget. Udah Udah canggih Kamu beli banget kuota sekarang. 20.000, kamu Dapat bisa apa aja. dunia kamu bisa lihat. Iya. Udah di situ benar 25.000. Kalau dulu mungkin bisa berapa kali lipatnya. Dan kita harus datang untuk melihat benar-benar kan. Nah, Kalau sekarang udah juga. diwakilin semua. Gitu Udah kan. ada semua. Jadi menurut Ulfa apa tadi motivasi? Ya lebih ke motivasi sih Kak. Motivasi diri tuh Mm. harus ya. Harus Kesadaran diri ya. Nggak, jangan sampai kalah sama yang lain lah. Soalnya kan sekarang di zaman milenial ini aku ngelihat orang yang di sekitarku, apalagi aku sekarang pegang sosmed Ya itu. kayak gitu, ngelihat yang udah umur 19 tahun udah bisa beli rumah, udah bisa Wow. bisa Iya, itu beda udah banget. udah punya usaha buka toko baju, Lebih easy loh. dua tempat segala macam. Di situ tuh kayak ada gimana ya, ada otomatis kayak ada dorongan gitu. Acuan. Kamu harus bisa dong. Kamu 23 Betul. tahun masih cuma di situ. Iya, Sedangkan betul. dia yang 19 tahun udah punya udah semuanya, bisa, udah jauh ya. udah bisa punya rumah sendiri. Nah, sedangkan aku masih kayak gini Nah, gitu iya. kan, nggak bisa nih Jadi gitu. gini, jadi peran sosial medianya dibalik. Sekarang kadang-kadang peran sosial media kan dibalik ke bawah. Artinya gini menurut gua makin kok dia gini, jadi mental. Baik ke mental, gue kayak nggak bisa apa. Tapi kalau diputar ke atas jadi motivasi. Motivasi. Jadi Kalau ya, ada hal sesuatu, positif. positif. Tapi sebenarnya timpang ya generasi sekarang, kayak yang emang udah jadi beneran kan. Tapi yang enggak ini bener-bener dia makin drop gitu loh. Iya, melihat Iya. itu drop deh. Karena dia ngeliat itu. Ya caranya nyikapin aja sih Kak. Nah, makanya, Sekarang jadi- kalau banyak orang yang kayak nyikapinnya semakin orang sukses semakin dia turun gitu Iya, kan. Karena dia dia baper pikirannya jadinya. aku nggak bisa. Coba keluar dari zona itu. Iya. Misalnya kayak nyari jalan, Betul. nyari pilihan lain lah istilahnya gitu. Coba itu pasti nanti Iya. pelan-pelan bakal bisa gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya apa? Kita bikin vlog kayak gitu. Kadang aku Iya, pengen, harus melek emang. kadang aku pengen buat itu, Aku cuman juga sayang sih, maksudnya aku hidup di era itu. Maksudnya kalau aku Tahu kan nih udah buat bikin vlog gitu kan. Iya. Sekarang cuma ada in my life, udah dapat uang banyak, Mm-mm. udah bisa beli Banyak mobil, beli sebenarnya. motor gitu. Padahal dia cuma taruh kamera sambil ngapain bersih-bersih. Ada positifnya juga, akhirnya kita ikut, aku bersih-bersih deh, aku gini deh. Iya, Akhirnya kan iya. keluar Kak dari zona itu, Benar. dari situ deh kita. Kemudian benar, balik lagi tuh kata motivasi dalam diri itu penting banget ya. Iya. Mudah-mudahan itu mudah-mudahan kita tetap konsisten. Iya, Konsisten benar. di situ. Jadi kan kadang-kadang motivasi kan Pasti, gitu kan. iya, drop, benar. drop, Nah, drop, itu drop, pasti drop. kok. Tapi kalau kita jaga konsistensinya, aku rasa sih ya aman aja selama Iya. itu. Iya. Selama kita bisa ngimbangin sih mana yang baik, mana yang buruk, harus kita ikutin aja gitu. Iya. Karena di Gen Z ini Nah, bener-bener gimana ya, yang di bawah kita malah makin terbawah. makin ke bawah ya. Jadi kita harus imbangin aja gimana bagusnya gitu. Iya, jangan ke bawah ya Jangan gitu ke kan. Kalau bawah, bisa berada di iya. tengah-tengah ya tetap ya. Kalau bisa merangkul nih teman-temannya emang lagi drop itu lebih bagus kan gitu. Dan benar. mengikuti yang emang udah berhasil ya diikutin langkah-langkahnya apa aja Jadi gitu. diikutin langkah-langkah Iya. itu, support itu loh, maksudnya kalau teman-teman kita yang di bawah kita support, Iya. terus kita yang ngeliat di atas kita ikutin kok dia bisa ya. Tapi masalahnya Iya. nggak mau disupport itu loh. Kan mereka Kadang-kadang- udah merasa nyaman, aku udah nyaman begini kok. Iya, nggak ada effort dalam diri, nggak Kalau keluar. memang yang udah ya kaum mager bahan Iya, ya udah iya. nyaman Makanya- ya udah. Makanya predikat itu ada ya karena ada orang-orangnya. Iya, udah ada ada. anak-anak. Ya, Karena makin ada. banyak, makin banyak ya. Persentasenya mungkin besar gitu. Betul. Jadi itu agak miris sih. Iya. Karena Miris makanya sosial media tuh malah bikin kamu tambah bahan, tambah kayak gitu ngelakuin. Emang ya kalau kamu kayak kamu tadi, kamu bangun jam 9, jam berapa kamu bangun tuh? Jam 9 terus kamu langsung terlihat marketing, kamu nggak Iya, benar. kerja dia. Iya, Maksudnya gitu kerja. kan. Ya kalau sosial media dijadikan kayak gitu, oke banget. Bagus, keren banget iya. gitu. Tapi kalau
scroll that story orang. Berarti harus pinter-pinter ya memanfaatkan Iya. sosial media yang ada ini, mau diambil positifnya bisa, negatifnya juga Iya. bisa itu banyak kan. positifnya sebenarnya. Banyak banget kalau mau gitu. Tapi kenapa orang anak-anak sekarang ngambilnya negatif gitu Iya. loh. Biar nggak sia-sia beli kuota mahal Kak. Betul, kan? iya. Saya beli kuota mahal, terus abis itu cuma dipakai scroll yang iya. enggak, ya Ngepoin udah. orang gitu. Padahal banyak belajar itu tuh banyak banget ya. Banyak banget sebenarnya. Kalau mau contoh-contoh juga banyak. Iya. Aku mau kerja yang sistem apa itu kan banyak. banyak banget itu. Ya udah. Jadi menjadi predikat di era kaum perubahan terima-terima aja. Iya, terima-terima aja. Asal kita emang keluar terlihat. Iya, tapi ya. Iya, itu harus beda. Jangan ikut ke bawah ke situ ya. Cuman harus sadar. ya kadang masih ada rebahannya sih. Cuman kan berapa kalau udah- persen doang kali kan. kalau udah rebahan terus, kadang ikut nggak suka kayak akhirnya kayak Iya. apa ya? karena kan aduh capek ya, Terbuai pengen ya. Capek. gitu. Terus Nggak tapi kalau ngapa-ngapain. udah larut nih, udah larut rebahannya, mikir lagi, aduh nggak bisa nih kayak gini. Nah, itu ada yang dikejar nih gitu, harus ada ting gitu ya. harus ada yang ngingetin tuh gitu. tapi mungkin kalau Ulfa udah terpola dari SMK gitu kan, dia udah biasa gitu loh. Nah, ini kan yang melewati SMA-nya baik-baik aja, nggak kerja, cuma Iya, main-main iya. aja. Udah kuliah juga gitu, ya udah akhirnya terbentuk terus Iya, gitu kan. Ya mudah-mudahan apa ya kaum milenial di sana yang lagi nonton, ini salah satu menurut aku contoh ya. Ya, Ulfa contoh gimana ngelepas dari predikat kaum rebahan. Ya banyak cerita, dibuktinya bisnisnya ini oke, cuan. gitu cuan kan. loh, Jadi, umur 23 tahun, ada nail art, ada eyelash, ya kan. maksudnya sebenarnya gini ya, Ulfa mengawali lebih dulu tuh akan apa ya, duluan nyampe Duluan, Iya, benar. iya, curi start dulu gitu kan. Di saat mereka masih main-main, di saat Iya. mereka masih santai, aku udah Udah lari gitu. kemana-mana ya, marahin customer gitu. Sekarang istilahnya bukan udah ada di fase enak sih, maksudnya udah mulai ngerasain Bukan enak, memulai lagi gitu. kan. Jadi mereka masih bermulai, akunya udah Jadi di udah pertengahan duluan, jalan, gitu. udah Kadang beberapa ngerasa customer. hebat aja sih kayak. Iya, Ya, memang apa, hebat. gitu. Iya. Iya sebenarnya nggak ada apa-apanya sih dibanding orang yang di luar sana, tapi ya siapa lagi kalau bukan kita Diri kita sendiri. Tapi memang udah hebat di usia Ulfa yang 23 tahun, terus udah punya bisnis sendiri, dia ngembangin sendiri, home studio sudah ada, kayak gitu tuh udah buat aku sih, aku salut gitu loh, generasi Emang Z dimulai yang kan dari kecil-kecil ya, Ulfa. Iya. Iya. Dimulai dari besar, maksudnya jangan oke, ngarepin ada di luar instan. sana itu mungkin sebagian dapat apa ya dari bapak ibunya mungkin gitu akan lebih enak sebenarnya kalau begitu. Istilahnya Iya, Ulfa dari manfaatin nol, aja privilege dia yang dari, ada. dia dari 9 kan lumayan Iya, banget tuh, gitu benar. kan. Iya. Tapi ya kayak gitu aja karena nggak kepake, maksudnya nggak dipakai. Nggak dipakai, bener. Yes, kalau gitu kita Apa udah- lagi? Mau nanya lagi nih, nanya apa? mimpi Ulfa apa nih yang belum tercapai di Ya. usia 23 tahun ini? kawin. Kawin. Kayak jauh deh Jauh gitu. deh. Banyak sih Kak, sebenarnya kan targetnya tuh di umur 21-22 kemarin udah ada ruko gitu. Maksudnya Punya target, itu mimpi bagus. banget, itu mimpi banget. Nggak muluk-muluk sih mimpinya. Pengen punya ruko, punya salon lah istilahnya. Iya, iya. Nggak usah yang banyak-banyak dulu. Aku mulai dari nail eyelash ini iya, aja dulu iya, gitu iya, kan. Nggak muluk-muluk. Emang dari situ mimpiku benar-benar cuma itu aja, nggak ada yang lain lagi. Belum ada ya. Iya. Masih saat ini Ya, masih mimpi kan pengen. kadang-kadang suka Banyak nambah lagi. Iya, gitu kan. karena masih benar-benar pengen ngembangin ini banget, masih Hmm. kalau dibilang stuck nyaman sama pekerjaan ini emang benar-benar nyaman banget, cinta banget sama pekerjaan ini. Emang Gitu. udah sesuai ya sama passionnya Ulfa? Sebenarnya kalau dibilang sesuai sih enggak, ini tuh tiba-tiba Gak aja. sengaja awal mulai yang Karena tadi dicerita. aku tuh dulu sekolahnya di multimedia, bisa jadi ke nail art. Emang suka Jauh kadang-kadang banget ya. dari Jauh zaman banget. kita juga era kita banyak yang Pasti belok Iya. ya. kuliahnya rezekinya di C Nah, gede makanya gitu. Ya gitu. udah kan mau gimana. Jadi sebenarnya ada targetnya tuh di umur 21-22 sebenarnya. oke, Cuman mimpinya saat itu. ini belum Oh, Iya, realistis. lagi Mungkin memulai ya, tahun lagi depan. nabung gitu kan. mulai lagi dari awal. Mungkin belum sebutin loh, ini nail artnya apa, di mana, Instagramnya apa coba? Oh gitu. Ulfa buka di daerah Gogong di Unut. Oh iya, Oh, yang area di Jimbaran, Unut itu bisa ya. Iya. Oh. Terus kalau mau kepo-kepo Instagram. hasil-hasilnya Oh, iya. ada di Instagramnya apa? Beauty by Mels. Beauty by Gitu. Mels. Nanti deh ada
Instagramnya tempat usahanya Ulfa itu. Ya, Ya. jadi support ya. Mudah-mudahan kita saling support. Maksudnya Ulfa mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Amin. Bisa buat apa? Mimpinya tadi punya ruko. Jangan lupa subscribe. Like dan komen. Oke, Terima sampai kasih. ketemu tamu selanjutnya. Ya, yang Yang mau- kasih kisah-kisah inspiratif kayak ini usia muda Ulfa. Calon Semoga entrepreneur. kalian bisa Amin. ngikutin ya langkahnya Ulfa gitu loh, mandiri di awal gitu kan. Iya Yes. enggak? Oke. Oke, bye-bye. Sampai Terima jumpa. kasih. Makasih Ulfa. Terima kasih Ulfa.